Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Sekarang masuk ke video. Nuruddin Muhammad. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Nuruddin Muhammad adalah seorang mistikus dan cendekiawan Islam yang berasal dari Randur di Provinsi Surat, Gujarat, India. Beliau dikenal sebagai penulis paling produktif di Istana Kesultanan Aceh dan merupakan salah satu tokoh yang memperkuat reputasi Aceh sebagai pusat keilmuan Islam internasional. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Nuruddin Muhammad berperan besar dalam pengembangan ilmu agama Islam di Aceh, khususnya melalui karya-karya tulisnya yang dianggap sebagai karya keilmuan Muslim tertua di Asia Tenggara. Selain itu, beliau adalah seorang ulama yang mengikuti mazhab fikih Syafi'i serta menjadi pengamal tarekat Rifai dan Qadariyah. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Nuruddin Muhammad meninggal pada tahun 1658, setelah beberapa tahun mengabdikan diri di Istana Sultan Aceh. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa beliau berasal dari Randur, sebuah daerah di Provinsi Surat, Gujarat, India. Karya dan pengabdiannya berkembang pesat di Kesultanan Aceh, wilayah yang kini menjadi bagian dari Indonesia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa kedatangan Nuruddin Muhammad ke Aceh didorong oleh keinginan untuk menyebarkan pengetahuan Islam, memperkaya tradisi intelektual, serta mendukung perkembangan tarekat Sufi di kawasan Asia Tenggara. Kehadirannya di Aceh juga membantu mempererat hubungan keilmuan antara India dan Nusantara. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Nuruddin Muhammad menjalankan kiprahnya dengan menulis berbagai karya keagamaan, mengajar, serta membimbing murid-murid di lingkungan istana. Melalui karya tulisnya yang mendalam, beliau meninggalkan warisan intelektual yang menjadi rujukan penting bagi perkembangan pemikiran Islam di wilayah tersebut. Nuruddin Muhammad adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah intelektual Islam Asia Tenggara. Lahir di Randur, sebuah kota pelabuhan di Provinsi Surat, Gujarat, India, beliau tumbuh di lingkungan yang menjadi pusat perdagangan dan interaksi budaya antara Timur Tengah, India, dan Asia Tenggara. Latar belakang inilah yang membuatnya memiliki wawasan luas serta pemahaman mendalam mengenai tradisi keilmuan Islam. Beliau bermazhab fikih Syafi'i, sebuah mazhab yang banyak dianut di kawasan Nusantara. Dari sisi tasawuf, beliau mengikuti ajaran tarekat Rifai dan Qadariyah, dua aliran sufi yang menekankan pada pengendalian diri, kesederhanaan, serta kedekatan spiritual kepada Allah. Kehidupan rohani beliau tercermin dalam karya-karya tulis yang menggabungkan kedalaman teologi, hukum Islam, dan mistisisme. Kedatangannya ke Aceh terjadi pada masa Kesultanan Aceh Darussalam berada pada puncak kejayaan intelektual dan politik. Aceh saat itu menjadi pusat perdagangan internasional, sekaligus pusat studi Islam di Asia Tenggara. Nuruddin Muhammad bekerja selama beberapa tahun di Istana Sultan Aceh, berinteraksi dengan ulama setempat maupun ulama dari berbagai wilayah dunia Islam. Di lingkungan istana, beliau menjadi penulis paling produktif. Karya-karya beliau tidak hanya membahas hukum Islam dan tasawuf, tetapi juga menyentuh persoalan sosial, budaya, dan moral masyarakat. Menurut para sejarawan, karya-karya Nuruddin Muhammad merupakan naskah keilmuan Islam tertua yang masih ada di Asia Tenggara, sehingga memiliki nilai sejarah yang tinggi. Pengaruh beliau dalam perkembangan intelektual Aceh dan Nusantara begitu besar. Melalui jaringan murid dan naskah, pemikirannya menyebar ke berbagai daerah, memperkuat posisi mazhab Syafi'i dan tradisi Sufi di wilayah ini. Selain itu, kontribusinya memperlihatkan bagaimana hubungan antara Gujarat dan Aceh membentuk jaringan ulama lintas samudera pada abad ke-17.
Meskipun beliau wafat pada tahun 1658, warisan intelektualnya terus dipelajari oleh generasi berikutnya. Naskah-naskahnya tidak hanya menjadi sumber hukum dan tasawuf, tetapi juga bukti sejarah bahwa Aceh pernah menjadi pusat keilmuan Islam yang berpengaruh secara global. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Tentu kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidup selalu ada saat ketika diri kita merasa lelah, goyah, bahkan ingin menyerah. Namun di balik setiap perintangan tersembunyi peluang untuk tumbuh dan menguatkan diri kita. Hari ini adalah kesempatan baru, saat yang tepat untuk kembali menyusun niat, memperbaiki langkah, dan meyakini bahwa setiap tetes usaha tidak akan pernah sia-sia. Bangkit bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena memilih untuk tidak tinggal dalam kejatuhan. Teruslah melangkah meski perlahan, karena selangkah lebih dekat adalah lebih baik daripada diam dalam keraguan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah hidup kami ini sebagai ladang amal yang penuh berkah. Berikan kekuatan untuk terus menebar kebaikan di dunia. Anugerahkan kemudahan dalam menghadapi segala ujian, dan karuniakan akhir kehidupan yang baik. Lindungi diri kami dan keluarga dan fitnah dunia yang menipu. Jadikanlah akhirat kami sebagai tempat peristirahatan terbaik, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang Engkau cintai, serta jauhkan kami dari siksa api neraka dan kemurkaan-Mu yang tak tertahankan. Kepada setiap orang yang pernah hadir dalam perjalanan ini, terima kasih atas waktu, kebaikan, dukungan, bahkan teguran. Maafkan atas setiap kata yang menyakiti, sikap yang mengecewakan, atau hati yang mungkin belum sepenuhnya mampu menjaga. Manusia tidak pernah sempurna, namun ketulusan untuk tetap terus belajar dan memperbaiki diri tidak akan pernah padam. Tentu kita tahu bahwa kebaikan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Terkadang senyum kecil yang tulus, tangan yang ringan membantu, atau telinga yang mau mendengarkan sudah cukup untuk mengubah hari seseorang menjadi lebih bermakna. Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi satu perbuatan kecil bisa menjadi rahmat Allah turun. Tentu kita tahu menjadi pribadi yang baik bukan berarti tanpa celah, namun menjadi pribadi yang senantiasa sadar dan ingin terus memperbaiki diri. Kebaikan itu menular, dan siapapun yang menanamkan kebaikan akan menuai kebahagiaan meski tak selalu terlihat oleh mata. Dunia membutuhkan lebih banyak hati yang lembut, tangan yang menguatkan, dan jiwa yang peduli. Semoga usaha yang dilakukan bernilai ibadah. Semoga hidup kita menjadi pemberat amal baik, dan semoga kelak ketika dunia telah kita tinggalkan, nama yang tertinggal bukan hanya sekedar dikenang, tetapi menjadi doa yang terus mengalir karena kebaikan yang tidak pernah berhenti untuk ditanam. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like. Silahkan share
Dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silahkan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.